Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, ada suasana yang mungkin masih kamu ingat bersama diri dia. Suasana hangat, suasana romantis, di mana kalian hanya bisa menikmati momennya hanya berdua saja. Dan untuk energi pembacaan kita kali ini mungkin bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di masa depan nanti. Bagaimana sisi romantismenya dia kepada sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, Kevin ingatkan ya, sahabat kebahagiaan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang bacaan kartu tarot ini. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin baru muncul atau mungkin juga baru menggunakan YouTube ya, Kevin beberapa kali juga sempat ajarkan kepada kalian yang nggak tahu, kalau cek video YouTube itu di pojok kanan atas ada pengaturan, kalian bisa cek kualitas videonya. Jadi nggak ada yang komentar, Kevin kok videonya buram, kok videonya suaranya nggak bagus, suaranya nggak jelas. Di pengaturannya itu aja ada ya, sahabat kebahagiaan, di pengaturan di tombol paling atas itu pengaturan YouTube kalian, masukkan ke kualitas yang bagus, jadi gambarnya nggak buram. Kalau suara sudah pasti Kevin cek dulu ya untuk sound suaranya di sini pasti udah keras, udah bagus. Oke. Dan kita akan lanjut ya, sahabat kebahagiaan, untuk energi seseorang yang ada dalam hati kamu, yang ada dalam pikiran kamu. Bagaimana diri dia mengolah cinta? Kita akan cek. Dan siapakah dia? Ini adalah energinya. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan dalam perasaan emosional, cinta, perasaan bahagia bersama kamu, perasaan memiliki kamu. Kita akan cek ya, sahabat kebahagiaan, untuk energinya. Oke. Untuk kartu yang pertama, oke sahabat kebahagiaan, ada kartu Six of Pentacle di dalam kartu tarot. Kartu Six of Pentacle ini adalah sebuah momen kebersamaan yang hanya bisa dinikmatin kalian berdua. Cinta ini memang sudah bisa berbagi banyak hal, berbagi perasaan, berbagi waktu, berbagi keadaan, berbagi kisah sedih, berbagi uang juga bisa mungkin di sini ya, karena kartunya Pentacle mengindikasi tentang hal materi. Dia memang banyak sekali mengisi kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan pahit, yang tidak bisa sahabat kebahagiaan lupakan begitu saja. Orang ini memang sangat berarti dalam perjalanan hidup kamu. Mungkin dia adalah cinta pertama kamu, atau mungkin juga dia adalah satu-satunya orang yang selalu bersemayam di dalam diri kamu. Dialah orang yang selalu bisa memberikan afeksi kepada sahabat kebahagiaan. Di energi pertama mengindikasi bahwa orang ini memang bisa memberikan hal yang terbaik kepada sahabat kebahagiaan. Ada koneksi di sini, saling memberi satu sama lain. Apa yang diberi paling utama adalah perhatian. Dia memang jago banget memberikan sebuah perhatian kepada sahabat kebahagiaan, yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu selalu merindukan momen manis itu. Apakah cinta kalian sampai dengan tua nanti perjalanannya akan manis-manis terus, atau mungkin juga saat ini naik turun? Namun di perjalanan kartu Six of Pentacle mengindikasi bahwa ya ini adalah perjalanan cinta kamu. Ada sebuah proses di mana naik turun hubungan ini pasti selalu ada. Tapi ketika sahabat kebahagiaan merasa yakin bahwa dia adalah orang yang dikirim Tuhan untuk bisa memberikan kebaikan dalam cinta, maka orang ini selamanya akan bisa saling memberi, saling menerima kasih sayang itu. Karena kartu pertama ini mengindikasi adalah memberi dan menerima kasih sayang. Ini makna dari kartu Six of Pentacle. Positif ya, sahabat kebahagiaan ya, kartu pertama ya. Lalu kita akan cek untuk energi selanjutnya.
Oke, ternyata juga positif ya, kartunya adalah Four of Swords. Four of Swords di dalam kartu tarot ini adalah tentang seseorang yang merasa tenang, merasa nyaman dengan hubungan semacam ini. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu ini tipikal orang yang cerewet atau dia tipikal orang yang cerewet. Tapi dari beberapa hal yang berkaitan dari kecerewetan kamu atau kecerewetannya dia tidak akan pernah mempengaruhi kondisi perasaan emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Four of Swords untuk saat ini dia merasakan perasaan yang nyaman. Sahabat kebahagiaan adalah tempat bersandar paling nyaman untuk diri dia. Dia bisa bersandar di pundak kamu, di paha kamu, atau mungkin juga di pelukan kamu. Karena orang ini merasakan bahwa ketika suasana hati kita menyatu, aku ingin sekali bersandar di bahumu, bersandar di pundakmu, bersandar di pangkuanmu. Karena dia merasakan bahwa cinta ini memang bisa menumbuhkan perasaan yang bahagia ketika aku dekat denganmu. Ini adalah energinya dia ya sahabat kebahagiaan. Ternyata dia merasakan bahwa cinta secara fisik ini tanpa perlu kata-kata, ini bisa membuat diri dia tuh merasa tenang kepada sahabat kebahagiaan. Dan inilah yang dia rasa bahwa kamu itu tipikal orang romantis. Sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang romantis. Atau mungkin juga sebaliknya, dia tipikal orang yang romantis ketika kalian berdua. Dan akan terasa nyaman ketika dia bersandar di bahu kamu, di pundak kamu, atau di pangkuan kamu. Karena kami melihat di sini dia memang sangat menantikan akan hal itu. Lalu untuk energi selanjutnya. Oke sahabat kebahagiaan, kartunya juga positif lagi ya. Kartunya adalah Knight of Cups. Dan tema yang Kevin sampaikan ini hal-hal yang berkaitan dari sisi manis romantisme sebuah hubungan. Jadi Kevin pakai kartunya itu yang sweet. Di kartu Knight of Cups ini juga indikasinya bahwa orang ini akan selalu membawa perasaan-perasaan yang nyaman kepada sahabat kebahagiaan. Karena secara pikiran bawah sadarnya dia sudah bisa ngerasain bahwa kau adalah orang yang bisa membuat aku menjadi berubah seperti ini. Aku yakin tentang kekuatan sahabat kebahagiaan yang selalu memberikan ketulusan cinta terhadap orang ini. Sehingga dia selalu bersemangat untuk mencintai kamu. Apapun posisinya, entah cinta segitiga, segi empat, trapesium, jajar genjang, atau mungkin juga cinta terlarang. Yang pada kenyataannya hubungan ini masih ada komunikasi. Antara hubungan kamu dengan dia masih ada komunikasi dan juga koneksi. Dia ngerasain bahwa bagaimana sahabat kebahagiaan memberikan perhatian terhadap orang ini. Dan dia sangat senang sekali. Ngejalin hubungan bersama diri dia memang mungkin sedikit ya momen romantisnya. Tapi ketika ada momen romantis itu akan sahabat kebahagiaan ingat. Akan selalu ingat. Walaupun dari hal yang kecil. Walaupun dari diri dia mungkin memperhatikan kamu dari hal yang sepele. Ini momennya itu sangat berkesan kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan energi kartu Knight of Cups mengindikasi bahwa orang ini akan membawa perjalanan-perjalanan yang sifatnya adalah bahagia kepada kamu, meskipun terkadang ada kerikil-kerikil tajam yang kalian lewati. Tapi jika hubungan ini yakin dan percaya, maka semuanya akan merasakan sebuah keindahan dalam bercinta. Lalu untuk energi selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Nine of Swords. Orang ini ternyata punya ketakutan ya, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat dia ini ada sedikit, ataupun juga sebagian sahabat kebahagiaan juga tahu, dia ada perasaan anxiety di dalam diri dia. Selalu cemas, dan terkadang ketika dia cemas, dia menjadi orang yang tak jelas, terkadang menyalahkan kamu, membalikkan fakta, atau berlebihan akan sesuatu. Padahal sahabat kebahagiaan gak ngapa-ngapain. Tapi ada sesuatu hal yang dia lebih-lebihkan, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh pengen jambak dia atau pengen nampol dia. Karena kadang-kadang tuh bikin greget sendiri. Padahal sahabat kebahagiaan gak ngapa-ngapain. Ini adalah bentuk dari anxiety-nya dia ya. Sahabat kebahagiaan ternyata sebagian dari diri dia memang punya anxiety yang berlebihan. Dan ketakutannya dia di kartu Nine of Swords ini adalah indikasi bahwa dia takut kehilangan kamu. Kenapa dia bisa seperti ini? Kalau disimak dari perjalanan cintanya dia, orang ini sebenarnya adalah tipikal orang yang introvert atau mungkin juga orang yang kesepian. Kenapa? Dia memang sering banget dikhianati oleh seseorang, termasuk sama teman dekatnya, termasuk sama
keluarganya. Dia pernah ada orang yang mengkhianati diri dia, bahkan teman dekatnya dia atau keluarganya dia. Sehingga perasaan cemas itu muncul. Entah ini di perjalanan diri dia di masa lalu, waktu dia masih muda, atau mungkin juga di akhir-akhir tahun ini, tahun kemarin, dia memang mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Sehingga imbasnya apa? Dia berlebihan dalam menyikapi sebuah hubungan kepada sahabat kebahagiaan karena dia punya perasaan cemas dan takut. Di kartu Nine of Swords, ketakutannya di sini bukan sumbernya dari benci, tapi dari dirinya dia yang tidak bisa mengolah emosionalnya. Sehingga terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu kepancing emosi sama orang ini. Tapi di kartu pertama ini mengindikasi bahwa dia masih membutuhkan kamu kok. Dan untuk energi kartu yang paling kanan, kartunya adalah sahabat kebahagiaan. Ada kartu Two of Swords. Sahabat kebahagiaan, dia memang orang yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Dalam artian gini, dia bukan tipikal orang yang mandiri, harus didampingi. Dan dia bukan tipikal orang yang bisa mengambil sebuah keputusan. Terkadang pelin-pelan, terkadang tidak sama sekali bisa mengambil keputusan. Makanya membutuhkan sosok dari sahabat kebahagiaan yang memberikan ketegasan dalam hubungan. Orang ini kalau ngambil keputusan kadang salah, sehingga membuat diri dia nggak percaya diri. Maka bantulah. Jika sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang mandiri, kamu adalah tipikal orang yang bisa mengambil sebuah keputusan, maka bantulah diri dia. Karena Kevin melihat di sini, dia kenapa bisa menjadi anxiety, dia kenapa bisa menjadi orang yang terkadang tidak jelas, karena nggak ada orang yang bisa mengarahkan dia, terutama dari kedisiplinan, ketegasan. Mungkin dia orangnya lelet. Mungkin dia orangnya selalu slow respon dalam banyak hal. Tapi ketika ngejalin sebuah hubungan, kalian ini kan ibarat kata seperti cerminan diri. Kamu bercermin pada diri dia dan dia bercermin pada kamu. Ketika memahami itu, maka hubungan kalian ini bisa memperbaiki satu sama lain dari kekurangan masing-masing. Dan Kevin harapkan kalian adalah gambaran atau saling bercermin pada diri dia. Sehingga tidak ada sisi ego di dalam diri. Karena orang ini sejatinya sahabat kebahagiaan, dia memang tipikal orang yang pelin-pelan, tipikal orang yang nggak bisa ngambil keputusan, dibutuhkan ketegasan, kedisiplinan dalam mendidik cinta. Ya, cinta itu memang perlu dididik sahabat kebahagiaan. Apa yang harus dididik? Kita jangan terlalu banyak menyalahkan pasangan kita, tapi bagaimana kita mengupayakan untuk bekerja sama, memperbaiki segala sesuatunya. Bukan hanya nyuruh-nyuruh doang. Kalau nyuruh-nyuruh doang, larang-larang doang, pasti nggak suka. Sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang menyukai kebebasan. Kalau terlalu diikat banget, kalau terlalu diatur banget, itu nggak suka. Tapi kadang juga butuh hal itu untuk apa? Untuk tegas. Jadi posisikan porsinya masing-masing ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia, ternyata memang berjuang. Dan sisi romantisnya dia di dalam diri ini adalah sebuah momen yang hanya bisa dinikmati untuk kalian berdua. Tapi Kevin lihat ya, dia adalah tipikal orang yang manja. Pada dasarnya dia adalah tipikal orang yang manja. Dan kemanjaan ini, jika diresapi dan diperlakukan yang khusus, maka sahabat kebahagiaan bisa merasakan bahwa di balik kekeras kepalaannya dia, di balik sisi pelin-pelannya dia, mengandung perasaan atau sikap manja yang membuat sahabat kebahagiaan ini bisa tahu betul siapa diri dia. Jika sahabat kebahagiaan sudah bisa merasakan hal itu, maka kamu akan selalu terkoneksi dengan orang ini. Oke. Lalu kita cek untuk energi kartu selanjutnya ya, sahabat kebahagiaan. Antara diri kamu dan diri dia. Kita cek. Ini adalah dia kepada sahabat kebahagiaan ya. Oke. Apapun bacanya Kevin, bacaan jelek akan Kevin bacakan jelek, bacaan bagus akan Kevin sampaikan bagus. Dan Kevin harap sahabat kebahagiaan juga bisa bijaksana dalam menelaah bacaan ya, ambil point of view-nya. Oke. Kartu selanjutnya, wow ternyata positif. Kartunya adalah The Wheel of Fortune. Dia beruntung punya kamu.
Dia memang beruntung punya kamu. Dia beruntung dapetin kamu, sahabat kebahagiaan. Keberuntungan ini akan selalu dia rasakan bahwa dia memang sudah bergelut di dalam permasalahan-permasalahan cinta. Tapi nggak ada orang yang bisa membuat diri dia nyaman. Meskipun berat hubungan ini, tapi dia berupaya agar menciptakan sebuah keberuntungan dalam hubungan. Beruntungnya apa? Kemanapun sahabat kebahagiaan berjalan dengan diri dia, entah sahabat kebahagiaan ini ngeblokir aksesnya dia, atau kamu nutup komunikasi sama dia, dia dengan sendirinya tiba-tiba itu bisa muncul lagi dalam kehidupan kamu. Apakah ada sebab akibat? Apakah ini ketidaksengajaan? Apakah ini hal-hal yang berkaitan bahwa cinta kamu memang harus selalu dengan orang ini? Pembelajaran cintanya adalah bagaimana kalian saling bisa menghormati dalam cinta. Dan orang ini Kevin melihat ya, dia akan selalu mengejar kamu dimanapun kamu berada. Karena dia tahu bahwa aku beruntung di dekatmu. Jika hubungan yang ngerasa bahwa hubungannya beruntung, jika kalian bisa saling mengambil nilai positifnya, kalian bisa bekerja sama dengan diri dia dalam banyak hal. Karena Kevin melihat di sini bahwa potensi hubungan kamu bersama diri dia, jika memang hubungannya tidak bermasalah, maka kalian akan mendapatkan wheel of fortune-nya di sini. Hubungannya tidak bermasalah itu apa? Hubungannya tidak melampaui batas atau melawan arus. Entah itu cinta segitiga, cinta terlarang, dan lain sebagainya. Padahal kamu tahu batasannya apa. Tapi jika nggak ada batasan hal-hal semacam itu, ini ada indikasi bahwa hubungan kamu akan selamanya bersama dengan diri dia. Dan momen-momen romantisme ini bisa dia ciptakan sepanjang hari. Karena ketika kamu mungkin bisa bersanding dengan diri dia dalam jangka waktu yang lama, ada komitmen di situ, dia bisa memberikan sebuah surprise, kejutan-kejutan yang indah. Gak harus nungguin hari ulang tahun saja. Karena dia tuh ada sisi dimana dia tuh akan bisa menghargai kamu. Apapun yang dilakukan, dia bisa menghargai kamu di sini. Lalu untuk energi selanjutnya. Oke, Knight of Cup-nya keluar 2 kali ya. Soal bagian ini ada kartu Knight of Cup, di sini ada juga Knight of Cup, mengindikasi bahwa perjalanan cinta kamu dengan diri dia ini adalah momen yang seharusnya belum selesai. Dalam artian masih ada season berikutnya sama orang ini. Karena orang ini akan selalu memberikan sebuah kejutan kepada sahabat kebahagiaan. Jika hubungan ini mungkin kamu ngerasa toksik banget, Kevin ini alur ceritanya nggak sama dengan aku, dia itu toksik banget atau apa, ya jadikanlah pengalaman cinta ini yang Kevin bacakan ini sebagai sumber kekuatan kamu untuk menciptakan hubungan yang positif kepada siapapun. Dan di sini Kevin melihat di energi kartu Knight of Cup bahwa dia akan memberikan sebuah kejutan-kejutan terutama dari emosional kepada suatu bagian. Karena perjalanan cinta kamu belum usai di sini. Kisah kamu belum usai di sini bersama orang ini. Karena masih ada sisi penasaran dari diri dia. Lalu selanjutnya, oke, kartu kesatria keluar lagi. Di sini ada kartu Knight of Cup dan di sini ada kartu Knight of Sword, mengindikasi bahwa orang ini memang masih punya semangat untuk bisa memecahkan sebuah misteri dalam hubungan ini. Dia sebenarnya sadar loh sahabat bagian, kamu tuh punya koneksi sama dia, entah itu soulmate, entah itu twin flame atau sehati. Dia sadar akan koneksi ini, makanya dia akan selalu mengejar kamu. Walaupun sahabat kebahagiaan memilih untuk menyudahi, kamu memilih untuk menutup hubungan ini, dia akan selalu mengejar kamu. Karena kartu kesatrianya ini, energinya itu penuh dengan semangat. Dia penuh dengan semangat untuk mengejar diri kamu. Selanjutnya, oke, ternyata benar kan sudah nyaman sama sahabat kebahagiaan. Yang belajar kartu tarot ya, sahabat kebahagiaan, Empress di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sisi kenyamanan dan juga cinta. Ini Kevin kemarin baca pakai kartu ini juga kartunya muncul lagi. Dan apakah ini adalah orang yang sama? Kevin pastikan ini adalah orang yang sama. Jika sahabat kebahagiaan kemarin ngikutin ya channel YouTube-nya Kevin, Kevin pakai kartu pink ini. Itu ada energi hal yang sama dan ini muncul kembali. Dan Empress mengindikasi bahwa dia nyaman sama kamu. Dia masih nyaman dan masih sayang sama kamu. Karena dia nggak akan pernah mau kehilangan kedudukan cintanya dan posisi cintanya di samping sahabat kebahagiaan. Four of Swords ini simbol istirahat, simbol kenyamanan, dan Empress ini juga simbol kenyamanan. Kamu adalah tempat nyaman untuk diri dia.
Makanya dia kalau misalkan duduk sama sahabat kebahagiaan nyender kamu, atau mungkin juga tiduran di pangku kamu, ini dia udah seneng banget, udah ngerasain bahwa energinya dia tuh kayak ke charge kembali. Dan memang kenapa dia bisa ngerasain hal ini? Ini berkaitan dari inner child, dari pengalaman perjalanan dia di waktu muda. Dia waktu muda atau masih balita, dia sering banget ditidurin di pangkuan ibunya. Dan hal itu menggambarkan tentang perasaan emosional, dan terbentuklah bahasa kasih secara sentuhan. Bahasa kasih itu ada 5 ya, sobat kebahagiaan. Kalian cek aja di Google. Apa itu bahasa kasih? Ada 5. Dan ini adalah bahasa kasihnya adalah sentuhan. Makanya dia ketika tersentuh oleh sahabat kebahagiaan atau disentuh oleh sahabat kebahagiaan, dia ngerasakan perasaan emosional yang luar biasa, dan dia bisa menggunakan kata-kata indahnya yang membuat sahabat kebahagiaan itu ternina bobokan oleh energinya dia. Ini ada sisi manjanya dari orang ini ya, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, kartunya adalah Seven of Cups, sahabat kebahagiaan. Orang ini memang punya dunianya sendiri. Dia ini tipikal orang yang imajinatif. Dia ini adalah tipikal orang yang pengen banget mendapatkan sebuah momen-momen khusus hanya kepada diri kamu. Dan dia yakin banget bahwa suatu saat aku bersanding dengan sahabat kebahagiaan untuk menggapai mimpi-mimpiku. Dan dia memang masih penasaran sama sahabat kebahagiaan. Makanya di energi kartu kesatrianya di sini, aku nggak akan mau berhenti dalam hubungan ini, dan aku akan selalu mengejar mimpiku kepadamu. Karena dia ngerasa bahwa kisahku dengan kamu itu belum usai. Karena dia masih punya mimpi-mimpi kepada kamu. Entah itu mimpinya adalah hidup bersama, menikah, atau mungkin juga menunggu sebuah kepastian, atau menunggu sebuah peluang di kartu Wheel of Fortune. Karena dia berusaha. Tapi perlu diingatkan, jangan mudah kemakan janji ya, sahabat kebahagiaan. Belajar dari pembacaan Kevin yang lalu-lalu. Jangan mudah kemakan janji. Kalau tidak sesuai realita atau tidak ada energi bahwa dirinya dia tuh bakalan kayak gitu, lebih baik sahabat kebahagiaan tahan. Jangan senang dulu. Terkadang cinta itu menjebak. Makanya dibutuhkan cinta mental kamu untuk memahami, untuk berpikir. Kalau misalkan kamu terlalu menggunakan emosional, terkadang nggak bisa dikendalikan. Jadi bucinnya parah, kemudian melekat. Tapi ketika kondisinya bahwa dia memang punya fantasi dan imajinasi kepada sahabat kebahagiaan, tapi sahabat kebahagiaan mikir dia punya janji banyak banget nih, nggak pernah terrealisasikan. Jangan mudah menunggu janjinya atau bermain dalam sebuah peluang. Lihat actionnya dia, bagaimana sahabat kebahagiaan berpikir dalam cinta. Kalau nggak berpikir, ya kamu akan melekat sama orang ini, karena orang ini punya gairah hasrat ya kepada kamu. Selanjutnya, oke, ternyata benar ya sahabat kebahagiaan, dan ini orangnya juga memiliki ambisi khusus kepada kamu. Apakah ambisinya? Ambisinya dia ini menguasai cinta ya. Sebagai seorang penguasa cinta dan ingin mengendalikan perasaan-perasaan emosional. Biar sahabat kebahagiaan itu mengikuti apapun kemauan orang ini. Ya positif sih positif, kalau nggak membuat sahabat kebahagiaan itu ribet ya. Tapi Kevin melihat bahwa orang ini memang punya gairah yang gede banget sama sahabat kebahagiaan. Gairah itu berkaitan dari minatnya dia, sisi adrenalinnya dia kepada kamu, sisi penasarannya kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah energinya dia. Dan kita akan cek menggunakan kartu oracle-nya. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Yang ingin dia katakan kepada sahabat kebahagiaan. Kata yang pertama, aku bersembunyi dari kenyataan yang ada. Oke, aku bersembunyi dari kenyataan yang ada. Bisa diambil kesimpulan ya, sahabat kebahagiaan. Orang ini memang punya mimpi yang banyak sama kamu. Punya keinginan sama kamu. Dan dia sadar nggak akan bisa memberikan janji-janji manis kepada sahabat kebahagiaan. Satu persatu. Tapi dia berupaya untuk mewujudkannya meskipun sulit. Pada kenyataannya memang sulit. Makanya Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, jangan mudah mempercayai atau menerima janjinya dia mentah-mentah.
Gunakan cinta mental kamu. Jangan menuntut. Tapi upayakan bahwa hubungan ini punya tujuan. Kalau hubungannya tidak punya tujuan, ya dia akan selalu bersembunyi dari kenyataan yang ada. Bukannya dia tak mampu, tapi dia memang tak bisa mewujudkan perjuangan cinta yang bagi dia berat. Tapi dia masih memiliki gairah kepada sahabat kebahagiaan. Ada kartu King of Wands mengindikasi bahwa orang ini bisa menciptakan kebahagiaan sama kamu, tapi enggak semuanya satu persatu. Karena dia butuh keberuntungan dalam hubungan ini. Balik di kartu Wheel of Fortune. Oke, selanjutnya. Aku berharap bisa memperlakukanmu lebih baik. Menyadari. Ketika seseorang sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini terkadang tidak sesuai keinginan dan juga harapan, maka dia satu-satunya cara adalah untuk berharap. Dia memang memunculkan sisi harapan untuk bisa memperlakukan sahabat kebahagiaan dengan baik. Makanya hubungan kalian tuh kadang-kadang on off. Kadang-kadang dia datang tak diundang, pulang tak diantar. Kadang-kadang sebaliknya sahabat kebahagiaan menghilang dari diri dia. Tapi membuat kamu itu terkadang kayak dihantui sisi kedatangannya dia yang membuat sahabat kebahagiaan itu ragu untuk berpisah. Kemudian ketemu lagi. Karena apa? Kisah kalian memang belum usai. Dan sisi romantismenya adalah dia akan selalu mengejar kamu kemanapun sahabat kebahagiaan pergi. Karena dia punya candu. Aku tahu persis yang kulakukan saat ini. Dia memang tahu apa yang dia lakukan untuk saat ini. Artinya dia menyadari ya sahabat kebahagiaan tentang posisinya dia ke kamu. Posisi dia di mata kamu, dia sadar. Sehingga ketika dia menyadari hal ini, tentunya akan ada sebuah pergerakan untuk menciptakan hubungan yang lebih intim lagi. Kunci dari hubungan ini yang membuat kalian nyaman itu ada di keintiman, bukan hanya di gairahnya saja, tapi di keintiman. Kartu Empress. Oke, selanjutnya. Aku tersesat untuk sementara waktu. Ya, mencintai kamu terkadang membuat diri dia tuh tersesat. Tersesat kenapa? Kadang-kadang dia tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena ada anxiety di kartu 9 pedang. Yang membuat dirinya dia tuh kehilangan arah untuk bisa mengontrol diri dia sendiri ya, sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, aku selalu menunggu tanda-tanda darimu. Dia memang selalu menunggu tanda-tanda dari sahabat kebahagiaan. Apakah kamu masih memiliki sebuah minat terhadap orang ini atau tidak? Dia bukan tipikal orang yang aktif dan bukan tipikal orang yang bisa mengambil sebuah keputusan. Makanya kayak Pin tadi disebutkan bahwa sahabat kebahagiaan harus memiliki energi bahwa kamu tegas dan kamu memiliki energi disiplin. Kalau kamu nggak tegas, ya dia hanya selalu menunggu tanda-tanda dari kamu doang. Jangan sampai hubungan ini itu kayak orang gini nih, orang pacaran. Sayang, kamu mau makan apa? Terserah. Ini bagus nggak? Terserah. Nah kalau udah kata terserah gitu, ya kita mungkin sebagai seorang divine maskulin pasti bingung dong, maksudnya kamu apa gitu. Dikasih gini bilang terserah, dikasih gini bilang terserah. Oke, kalau terserah ya aku akan beli sesuai dengan apa yang aku mau. Nanti bilang, ih kamu nggak peka banget, aduh lama-lama jambak. Tapi jangan seperti itu ya sahabat kebahagiaan. Dia memang pasif dan kadang kurang nggak jelas. Selalu menunggu tanda-tanda dari sahabat kebahagiaan, tapi udah dikasih sinyal kadang nggak mempan. Oke, jangan sampai ini adalah energinya si pekok ya. Kevin nggak mau ada energi pekok di dalam bahasan Kevin yang semacam ini. Tapi Kevin harapkan ini adalah cinta yang luar biasanya sahabat kebahagiaan sih. Karena kisah kamu itu belum usai. Makanya perjalanannya di sini akan menciptakan sebuah momen-momen kebersamaan untuk bisa menciptakan hubungan yang lebih baik lagi. Di kartu The Wheel of Fortune ini sudah indikasi bahwa kamu masih ada perjalanan sama diri dia. Wheel of Fortune itu sebuah pergerakan. Lalu di kartu Empress, dia masih ada perasaan emosional sama kamu. Lalu di kartu Knight-nya ini ada 3. Ini adalah perjalanan bahwa kamu sama dia tuh sejatinya cintanya tuh belum selesai. Selanjutnya, aku berharap aku bisa menarik kata-kataku kembali. Ya, dia berusaha untuk menarik kata-kata dia kembali yang mungkin menyakitkan diri kamu. Apa? Ketika dia anxiety-nya kumat, menyalahkan kamu, bla 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 bla. Dia tahu, dia kata-kata itu menyakitkan untuk sahabat kebahagiaan. Dia ingin menarik kata-kata ini. Tapi kalau sahabat kebahagiaan mudah sekali memaafkan diri dia, nggak masalah, maafkan saja. Untuk energi selanjutnya, aku sudah berkomitmen dengan yang lain, tapi aku ingin bersamamu. Wah,
Ternyata di balik bacanya Kevin di sini memang ada kisah cinta bersegi-segi. Jika memang ada, dia adalah cinta bersegi kamu, ini adalah kata hatinya dia. Walaupun dia sudah berkomitmen, tapi dia menginginkan hidup bersama dengan kamu. Makanya di kartu Seven of Cup-nya ini dia punya harapan yang besar, mengimajinasikan sesuatu hal pada kamu. Dan dia memang memiliki harapan yang besar untuk bisa bersama sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu selanjutnya, ada energi apa lagi? Tuh kan, bener kan? Banyak sekali harapan dari diri dia. Aku berharap kita bersama lagi. Ya, dia berharap bisa bersama lagi dengan sahabat kebahagiaan. Dalam artian orang ini memang belum ingin menyudahi hubungan ini, karena kisah romantis kalian, romansa kalian ini masih bisa dia ciptakan kepada kamu. Selanjutnya, aku memilih mundur di saat kau dengan yang lain. Ternyata dia memiliki sisi kecemburuan yang tinggi ya. Ketika sahabat kebahagiaan mungkin sudah punya yang lain, dia akan memilih mundur. Lalu untuk energi selanjutnya, aku mencintaimu tanpa syarat. Nah, cinta tanpa syarat ini ada di kartu Six of Pentacles ya, sahabat kebahagiaan, cinta yang saling mengisi satu sama lain. Meskipun mungkin di antara bacaan Kevin di sini ada cinta yang dia sudah berkomitmen, atau mungkin juga kamu sudah berkomitmen dengan yang lain, tapi dia masih ingin selalu bersama dengan kamu. Ya, syaratnya adalah ya, aku tidak akan pernah mengusik cintamu dengan yang sah denganmu. Tapi aku akan berusaha untuk mencintai kamu tanpa syarat. Dan aku tidak meminta kamu pisah dengan pasanganmu atau memaksakan hubungan dengan pasanganmu. Ini ada hubungan segitiga-segitigaan ya. Ada di sini di energi kartu paling bawah ini udah masuk ke energi cinta segitiga-segitiga atau cinta bersegi-segi. Dan untuk energi selanjutnya, aku ingin lebih dari sekedar teman. Tuh kan, udah berharap dia mencintai tanpa syarat. Lalu di sini ingin lebih dari teman. Karena apa? Dia ingin selalu bersama dengan diri sahabat kebahagiaan. Artinya kebersamaan dengan sahabat kebahagiaan ini adalah hal-hal yang membuat diri dia tuh termotivasi ya dalam hubungan ini. Sehingga dia akan selalu mengejar kamu dimanapun sahabat kebahagiaan berada. Dan dari pembacaan ini bisa dikesimpulkan bahwa dia akan selalu mengejar kamu. Akan selalu berjuang. Walaupun dia menunggu tanda-tanda cinta dari sahabat kebahagiaan yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu lelah. Tapi apapun itu, Kevin balikan ke kalian. Jika kamu lelah, berhenti. Jangan dipaksakan, berhenti. Istirahat dulu. Karena cinta juga butuh istirahat. Hubungan itu butuh istirahat. Oke, ini adalah bacaannya Kevin. Terkait itu semua, zodiaknya apa sih yang hadir di pembacaan ya? Ini adalah zodiak-zodiak yang gak pernah ketinggalan di pembacanya Kevin. Ini zodiak ini kayak ngikutin alur energi yang Kevin baca dari pergerakan semesta. Dia adalah Taurus. Ada Taurus, ada Libra, ada kartu Knight of Cup. Knight of Cup ini terkuatnya adalah elemen air ya, dan paling kuat itu adalah Pisces. Lalu Gemini hadir, Libra, ada Libra lagi, Wheel of Fortune, Sagittarius, Pisces lagi. Lalu di sini ada energinya Gemini. Oke, Gemini, Taurus, Pisces. Ini kenapa ngikutin terus energinya ya. Lalu Empress ini juga masih sama energinya Taurus. Dan ada kartu Seven of Cup, ini masuk energinya Scorpio. Lalu ada kartu King of One. King of One ini sebenarnya elemen api ya. Semua zodiak elemen api. Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang kebaca untuk tema kita hari ini. Kalau zodiak kalian nggak ada, nggak usah berkecil hati atau menangis-nangis ya saat kebahagiaan. Kita bisa ambil dari point of view-nya dari pembacanya Kevin. Karena apapun yang Kevin sampaikan ini tujuannya adalah untuk bisa memotivasi kalian dalam ranah percintaan ya. Jadi jangan hanya mengacu pada ramalan-ramalannya saja. Oke, untuk inisial lama. Bisa masuk ke inisial lama kamu atau masuk ke inisial lama dia. Kita akan cek. Oke. Yang pertama di sini ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf P untuk Papa, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf N untuk Nano, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf M untuk Mama, ada huruf L untuk Luna, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf T untuk Tango, ada huruf V untuk Vera, dan yang terakhir di sini ada huruf Y untuk Yellow. Ini beberapa inisial lama
yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Madaimasu.